kita lanjutkan. Bentuk-bentuk nih partisipasi politik non konvensional menurut Almond adalah pengajuan petisi, diskusi politik, pemberian suara, kegiatan kampanye, komunikasi individu. Nah, ini pertanyaannya. Ingat PPKN, jawaban yang benar adalah yang pernah Anda baca atau pernah Anda dengar, bukan yang mengira-ngira. Ya, tidak bisa pakai logika, tetapi jawaban yang benar adalah sesuatu yang pernah Anda baca. Oke. Jawabannya adalah A. Jadi di sini pengajuan petisi. Jadi pengajuan petisi itu bentuk partisipasi politik non konvensional. Nah, pertanyaannya apa saja sih partisipasi politik non konvensional? Nah, bentuk partisipasi politik non konvensional menurut Almond yang pertama pengajuan petisi. Yang kedua demonstrasi. Yang ketiga mogok kerja, itu masuk ke dalam kategori partisipasi politik. Yang keempat, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, pengrusakan dan pembakaran. Ingat waktu kejadian tahun 98, itu juga waktu Pak Harto lengser, itu ada kegiatannya, itu adalah partisipasi politik non konvensional. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia, seperti yang dilakukan di Turki, presidennya dikudeta, diculik, ya, atau bahkan pembunuhan dan revolusi yang pernah terjadi pada saat G30 SPKI. Nah, itu partisipasi politik non konvensional menurut Almond. Lanjut, nomor 17. Berikut merupakan partisipasi demokrasi Pancasila, kecuali A. individual, B. persatuan, persamaan, C. persamaan, hak dan kewajiban yang sama, E. rasa keadilan sosial. Nah, jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Individual. Ya, yang bukan prinsip demokrasi Pancasila. Individual itu menyendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri. Sementara persatuan, persamaan, hak kewajiban yang sama, rasa keadilan itu masuk ke dalam demokrasi Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih prinsip dasar demokrasi Pancasila? Prinsip dasar demokrasi Pancasila yang pertama adalah persamaan. Jadi tidak ada perbedaan antara setiap warga negara. Kemudian adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak warga negara adalah untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kewajiban warga negara adalah untuk membayar pajak. Nah, itu ada kewajiban. Adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas, tetapi bertanggung jawab. Jadi tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Mengutamakan persatuan, bersifat kekeluargaan, jadi tidak mengedepankan kekerasan, tetapi dia bersifat kekeluargaan dan musyawarah, mewujudkan rasa keadilan sosial, dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ya, jadi ini adalah prinsip dasar demokrasi Pancasila. Baik, kita lanjutkan. Istilah civil society pertama kali digunakan oleh filosof dari mana? Nah, Filipina, Inggris, Indonesia, Skotlandia, Singapura. Ayo, jawabannya dari mana? Jawabannya adalah dari Skotlandia. Jadi, istilah civil society itu pertama kali dikeluarkan oleh filosof dari Skotlandia. Apa saja katanya? Ya, masyarakat madani merupakan suatu kondisi masyarakat. Nah, di sini apa yang disebutkan masyarakat madani? Masyarakat madani adalah suatu kondisi masyarakat beradab. Ya, istilah civil society pertama kali digunakan oleh filsuf dari Skotlandia, namanya Adam Ferguson, untuk menunjukkan masyarakat kota yang sudah bersentuh peradaban maju, yaitu masyarakat yang beradab, yang membedakan dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kewajiban. Jadi ciri dari civil society itu masyarakatnya beradab dan belum tersentuh kemajuan. Oke. Pengertian hubungan internasional menurut Renstra. Ini Renstra ya, Renstra.
Renstra. Renstra itu perencanaan strategis. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah apa? A. Studi tentang keadaan yang relevan mengelilingi interaksi. Bagus ya, makanya PPKN itu statementnya bagus. Anda harus pilih yang mana? Pilih yang pernah Anda baca. Ya. B. Studi tentang interaksi antar jenis kesatuan sosial tertentu. C. Hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara. D. Hubungan antar bangsa. Jawabannya adalah yang C. Jadi kalau misalkan ditanya hubungan internasional, berarti hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional negara. Ya. Kalau misalkan dibutuhkan penjelasannya seperti ini. Jadi Renstra dari hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan suatu negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa. Oke. Kita lanjut nomor 20. Baik, pertanyaan nomor 20. Perhatikan pilihan di bawah ini. 1. Perjanjian yang membentuk hukum, law making treaties. 2. Perjanjian yang bersifat khusus atau treaty contract. 3. Perjanjian politik. 4. Perjanjian ekonomi. 5. Perjanjian bilateral. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Anda concern terhadap pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, berdasarkan pilihan di atas, penggolongan perjanjian internasional menurut fungsinya yaitu, ya kalau kayak gini gampang, cari aja yang ada bahasa Inggrisnya gitu kan, perjanjian internasional. Yang jelas, jangan pilih yang salah. Jadi Anda pernah baca bahwa perjanjian internasional itu yang pertama perjanjian membentuk hukum, berarti jawabannya 1. Yang kedua perjanjian yang bersifat khusus, 2. Perjanjian politik bukan. Jadi jangan Anda pilih yang ada angka 3-nya. Berarti A dan B salah karena ada angka 3. C salah karena ada angka 3. D salah karena ada angka 3. Kemudian ada perjanjian ekonomi. Jangan pilih ini salah, bukan perjanjian ekonomi. Ya, jangan pula Anda pilih yang ada angka 4-nya. Berarti yang benar adalah yang A. Ya. Jadi perjanjian internasional menurut fungsinya ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2, yaitu law making treaties sama perjanjian treaty contract atau perjanjian yang bersifat khusus. Kemudian nomor 21. Perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuatan setingkat di bawah duta besar. Jadi dia di bawah duta besar setingkat apa? A. Konsul jenderal. B. Atase. C. Kuasa hukum. D. Duta. E. Agen konsul. Yang benar adalah apa? Jadi di sini ada kegiatan duta adalah setingkat lebih rendah daripada duta besar, biasanya ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal balik dan derajat keeratan hubungan lebih rendah daripada negara yang mengirim duta besar. Segala persoalan yang menyangkut kedua negara, seorang duta harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negaranya. Jadi jawabannya adalah yang D, duta. Ya. Kemudian yang kedua, yang 22. Berikut adalah tujuan dibentuknya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali A. Mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa, betul. B. Menciptakan kerjasama internasional. C. Menjadikan PBB sebagai tempat dalam mewujudkan tujuan bersama. D. Menciptakan perbedaan kedaulatan antar bangsa. E. Memelihara perdamaian dunia. Kira-kira yang mana? Yang bukan.
Jawabannya adalah yang B. Menciptakan kerjasama internasional. Itu bukan tujuan daripada PBB. Tujuan PBB adalah untuk hubungan persaudaraan, menjadikan PBB sebagai tempat mewujudkan tujuan bersama, menciptakan perbedaan kedaulatan antar bangsa. Salah. Kemudian memelihara perdamaian dunia. Jadi nomor 22 jawabannya yang mana? B. Ya, jadi tujuan PBB itu ada 3. Kita ingat ya, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hubungan persahabatan, dan yang menciptakan PBB sebagai pusat kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita PBB. Kemudian nomor 23. Untuk membantu para pengungsi, PBB memberi bantuan melalui organisasinya yang disebut dengan untuk pengungsi, itu namanya UNHCR, untuk pengungsi. Ya, UNHCR itu untuk pengungsi. Singkatan dari United Nations High Commission for Refugee. Refugee itu untuk pengungsi. Ya, bermarkas di Jenewa, Swiss. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 50. Tujuannya apa? Melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintah atau PBB. Kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka yang baru. Ya, jadi kalau ada perang, ada pengungsi, maka dia dilindungi. Lembaga yang melindungi namanya UNHCR. Kemudian 24. Sumber hukum internasional diatur dalam sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 Piagam PBB, pasal 38 Konvensi Wina. Hukum internasional diatur dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Jawabannya benar yang E. Ya. Semuanya diatur dalam Mahkamah Internasional. Kemudian kita lanjutkan. Sengketa Indonesia-Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan akhirnya diselesaikan dengan cara penyelesaian hukum, penyelesaian politik, penyelesaian perang, penyelesaian damai, penyelesaian diplomatik. Yang benar adalah penyelesaian diplomatik lewat diplomasi, dialog diplomasi antar negara. E jawabannya. Kemudian nomor 26. Untuk menjaga ketertiban keamanan baik regional maupun internasional, sikap dan tindakan yang baik untuk dilakukan oleh setiap negara adalah apa? Sikap yang tindakan yang baik. Saling menghormati dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Ya. Nomor 27. Pancasila merupakan sistem nilai. Sila-sila Pancasila termasuk nilai apa? Itu namanya. Apakah nilai praktis, instrumental, intrinsik, dasar, atau ekstrinsik? Nah, ya. Jawabannya adalah apa? Nilai dasar. Karena sering disebut sebagai dasar negara adalah Pancasila. Berarti Pancasila jadi memiliki nilai dasar. Nomor 28. Agenda persidangan BPUPKI 2 pada tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang apa? Dasar negara, ideologi negara, pemilihan presiden, konstitusi negara, atau pemerintah Indonesia. Ya. Membahas tentang dasar negara. Ya, jadi dibahas tentang dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Kemudian Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku sebagai seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan fungsi Pancasila sebagai apa? Kalau misalkan Pancasila sebagai pedoman. Ya. Berarti fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau dia dijadikan sebagai pedoman. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh sikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, khususnya sila kelima, adalah apa? Contoh sikap positif.